pemain-pemain lama, artinya lama adalah orang-orang transisi dari Jokowi ke Prabowo. Orang-orangnya Jokowi, sekian orang yang ikut di gerbong Jokowi ini kan ikut nyebrang ke transisi peralihan kekuasaan ke Prabowo. Nah, MBG prepare-nya itu kan di masa Jokowi. Dari akumulasi mahasiswa BEM UI, mahasiswa UGM, dan mahasiswa lainnya yang demo sampai terjadi dialektika seperti itu, memang tidak ada yang mensedo. Artinya dari sisi pemerintah ini mengalir begitu saja. Ya enggak lah, Prabowo enggak sebodoh itulah. Tapi begitulah, dalang-dalang ini juga enggak profesional. Kenapa? Bocil-bocil bocah wingi sore sih nyusuh romboke jadikan wayang ini loh. Kalau ada KPAI tapi dia lebih ke anak-anak yang masih diopeni wong tuanya gitu loh, belum mentas sendiri itu. Wah, ini pelanggaran ini. Wong sedo sekolah loh, sedo ngempeng boy ro bapake loh, dijadikan wayang untuk bikin chaos Indonesia ini. Ini kan dalangnya juga pekok juga sih. Masih sama dengan apa yang saya buat konten kemarin ya. Perbincangan saya melalui voice note atau WhatsApp. Saya berbincang dengan sahabat saya, seorang mantan, boleh dikatakan mantan, seorang yang masih aktif, boleh dikatakan masih aktif, meskipun namanya sudah tidak ada di sebuah lembaga institusi. Saya nggak sebutkan institusi mana. Tapi intinya perbincangan saya ini ada clue-nya. Ketika mahasiswa gaduh demo di mana-mana, sampai ada utusan dari Kabinet Prabowo Subianto datang ke kampus UGM, Budiman Sujatmiko, kemudian Nusron Wahid, kemudian salah satu lagi ada Wamen. Tapi kejadiannya kok jadi ricuh, jadi anarkis gitu loh. Ya saya ingat saja, anak-anak kemarin sore itu, bocil-bocil mahasiswa itu, saya melihatnya itu sebagai latihan teater yang lebih kepada mutunya. Kalau kita melihat anak-anak itu, mutunya itu teater festival, tapi masih di bawah kualitas festival teater SLTA Sedih yang pernah saya selenggarakan tahun 90, 91, 92. Jadi walaupun dia teriak seperti apapun, tidak berkualitas. Kedua, clue-nya lagi adalah, ini si Anies Baswedan kemana nih? Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Pembicaraan saya dengan sahabat saya yang saya buka di depan itu, ini sebetulnya sudah saya singgung di konten saya sebelumnya, bahwa yang pertama, Prabowo itu mau menunjukkan gitu, hasil dari reformasi, khususnya produk-produk yang katanya orang-orang ini pernah diculik oleh Prabowo Subianto. Namun tidak ada yang bisa membuktikan secara hukum bahwa Prabowo ini menculik mereka. Toh akhirnya mereka direkrutkan sekarang di kabinet Prabowo Subianto, dan hasilnya seperti apa? Ini yang mau ditunjukkan. Jadi dulu demo si Budiman bukan, ketika masuk di pemerintah apa hasilnya? Sama juga mahasiswa sekarang ini yang vokal untuk kritis, untuk terus menyuarakan, meskipun kita nggak tahu makin kesini yang mereka suarakan itu siapa. Oke lah, masyarakat yang mana? Apakah masyarakat di kota? Ya jangan bawa-bawa masyarakat secara nasional dong. Kalau memang itu problemnya masyarakat Jakarta, ya sudah, kalian bicara atas nama masyarakat Jakarta, berarti ke gubernurnya dong. Ini harus spesifik, karena kalau nggak spesifik juga masyarakat di belahan bumi Indonesia itu makin muak dengan kelakuan kalian. Karena tidak semua kebijakan pemerintah itu tidak mesti merugikan masyarakat.
tidak mesti menjerumuskan masyarakat, tidak mesti menyengsarakan masyarakat. Contohnya masyarakat petani hari ini tentu saja diuntungkan dong dengan kebijakan pemerintahan Prabowo yang kurang lebih 2 atau 3 tahun berjalan ini. Banyak masyarakat-masyarakat yang diuntungkan dari kebijakan Prabowo Subianto. Nah, kalau demo mahasiswa ini dan mengatasnamakan penderitaan masyarakat, harus jelas masyarakat yang mana, dan harus Anda semua mahasiswa ini jelas demonya kemana. Ya, kenapa sih nggak cerdas-cerdas amat gitu loh? Jancuk ya arek-arek. Oke, kita lanjut yang untuk yang kedua. Prabowo itu ingin menunjukkan siapa mahasiswa-mahasiswa yang teriak-teriak itu. Ada kalimat revolusi, ada kalimat jihad. Prabowo mau menunjukkan, pasti orang konotasinya, wah ini HTI, ini FPI. Tapi kok mahasiswa ya? Ini kok dikaburkan ya? Tapi kok ngomongnya seperti itu, wah radikal gitu loh. Siapa di belakang mereka ini? Artinya Prabowo sekali lagi mau menunjukkan, ini loh, mahasiswa hari ini seperti ini. Biar masyarakat yang menilai akhirnya. Kemudian yang berikutnya, seperti yang dilihat di foto ini. Ada Tio, ada mantan menteri, ada Ferry, kemudian ada yang lain ini, ada Cika juga. Pertanyaannya, kenapa tidak ada Anies Baswedan? Nah, yang awal saya tanya tadi. Nah, sekarang kita ikuti bagaimana pembicaraan saya lewat WhatsApp yang udah saya rekam. Mohon maaf, ini agak terbata-bata karena memang sudah malam, tadi malam ya, malam 1 Suro kita bicara kurang lebih jam 3 pagi ya. Anda simak, tolong jangan skip video ini, tonton terus supaya kita yang masih peduli dengan bangsa ini, yang tulus dan ikhlas, tidak mengikuti orang yang asal kewara dalam bacot, hanya mencari panggung, hanya mencari viewer, hanya mencari apa, demi akunnya itu berkembang. Tolong video ini jangan di skip. Nah, kita mulai dari pembicaraan awal. Dia udah di pemerintahan ya? Oh, mulai panggung ini ceritanya ya? Makanya kalau keluar-keluarnya begitu, nah aku saya kondang lulus diamanai konyak kelompok aja, sejujur kok enggak. Oh iya. Artinya ini mahasiswa yang sekarang keluar-keluar ini, coba kita ikuti saja. Ketika nanti dia lulus, mungkin lulus S1, S2, S3 sampai profesor bahkan ya, atau di pertengahan jalan mereka ini melipir ke partai, atau di pertengahan jalan mereka kerja di salah satu kementerian di apa, kabinet entah siapa nanti presiden berikutnya. Coba mereka ini masih ada atau sudah di skip oleh kejamnya dunia, gitu maksudnya. Jadi tetap beratus ini ya, gitu hasil reformasi khususnya mahasiswa yang ini Indonesia ini. Bentuknya gini Indonesia, benar ya? Iyalah, reformasi 98 jadinya apa coba aktivis itu? Iya. Yang koruptor kabeh. Iya. Sehingga kebagian panggung aja keluar-keluar. Sing iso mlebu pemerintahan ya wis garuk to. Iya. Tapi kok nadane revolusi, nada apa? Teriakannya kan revolusi. Jihad. Itu kan kayak Fahri, kayak modelnya Fahri yang bisa zaman biyen. Iya. Ya tapi dia ya berusaha konsisten, tapi begitu dirangkul ya anteng dirangkul oleh duit ya. Kudune kurang ngono itu. Jadi menurut sahabat saya ini,
memang kita tuh capek melihat tontonan-tontonan yang seperti itu. Ketika jadi mahasiswa vokal, hajar, 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 nggak mau tahu, seperti yang pasti Anda lihat di videonya apa? Ketika Nusron dialog dengan anak-anak bocil UGM itu kan. Tapi kenapa gak ada kesadaran? Boleh saya ngomong? Misalnya gitu loh. Merasa bersalah atau tidak? Bapak merasa bersalah atau tidak? Jujur aja. Sebentar, sebentar Mas. Kamu ini nanya tuh hakim. Loh, kok nanya? Kamu nanya tuh hakim. Nggak bisa begitu. Mas, sampean mahasiswa, saya pernah mahasiswa. Kita item-itemnya, ayo kita bedah bersama-sama. Kalian merasa bersalah atau tidak? Untuk apa? Salah Untuk apa? apa tidak merasa bersalah berarti? Loh, semua orang, sebentar, semua orang punya salah. Iya atau tidak? Atau tidak? Semua orang punya salah. Semua orang punya salah. Sampai dulu mahasiswa. Iya, Sampai dulu santri. iya. Sampai sekarang santri, kenapa? Saya menjadi santri paling malu ketika melihat Pak Nusron sebagai santri. Ora apa-apa. Wis ora apa-apa. 1.000 hektar. Apa? Habis. Apa? Buat estate. Berapa? Bayangkan. Berapa? Ratusan ribu hektar. Main langsung hajar-hajaran gitu kan. Kita tidak mencemooh, tidak menyalahkan ya, sekali lagi saya tidak pada kapasitas itu, tapi dilihat sebagai sebuah tontonan memang ya mungkin ada yang tertarik, ada yang mendukung lah, pasti, apalagi sama-sama seumuran ya dengan para mahasiswa yang kita lihat kemarin dialog dengan Sujat Miko, Budiman Sujatmiko dengan Nusron ini. Tapi orang-orang yang sudah pada pemahaman atau pengalaman jadi masyarakat dari rezim ke rezim, bahkan mungkin bisa 5 rezim ya, itu ya memuakkan tontonan seperti itu. Dan apalagi bocil-bocilnya kan belum lahir pasti kan. Jadi saya melihatnya ini bisa dikatakan mengkhawatirkan, bisa dikatakan menggelikan gitu loh. Ya kita serahkanlah kepada orang tua masing-masing dan terutama rektornya, rektor UGM. Oke, kita lanjut. Tetap kritis loh. Iya. Tergantung ada di kepentingan mana. Ini sego kalimatnya teriakan revolusi jihad itu kok rada sego gerombolan-gerombolan itu sih. Itu sengaja dikait-kaitkan. Men, tapi udah gue sebetulnya. Bukan. Artinya kalau ada orang berasumsi atau mencocologi kayak si siapa Tio itu kan ngomongnya jihad, revolusi, dan diksi-diksi yang dibentuk lah, yang itu saya yakin sekali juga bukan hasil dari panggilan jiwanya, itu copy paste dari para bohirnya yang di belakang dia. Saya yakin sekali itu. Jadi hasil celupan mereka-mereka yang istilah Jawanya itu nabok nyilih tangan. Jadi yang di belakang dia itu sebetulnya dalangnya. Tio cuma jadi wayang kok. Gitu loh. Kita lanjut lagi. Dia kan hanya kembar-kembor supaya orang itu bingung. Jajane ada ini akalane opo sih. Oh. Dia menggunakan diksi-diksi itu ya. Tapi orang itu juga anak abah gitu ini ya. Anak abah. Men gue tuduhannya ke, walaupun juga belum pasti juga gitu loh. Biar terkait dengan HTI, biar terkait dengan EPI. Walaupun belum tentu juga. Jadi orang dibikin bingung aja ini. Kan harus dirangkul. Karena tuh ya usang. Ikan foto itu kan karena dia di peliharaan yang baik loh. Nah, seperti yang foto ini nih, JK dan Tio ini. Kan fotonya jika foto harus juga. Tapi sampai Anis kan kayak gitu. Ya, apapun foto-foto GM itu
gitu. Gila-gila gitu tuduhannya biar ke JK gitu ya. Iya, Yang uteknya ya padahal wong siji kuwi ya Yaman kuwi ya. Ya, dugaan sahabat saya dalam semua ini adalah Yaman. Kita nggak sebut orangnya. Kalau kita sebutkan itu berarti kan menuduh ya. Tapi kalau kita cocologi dengan statementnya dari Prabowo Subianto, tempo hari, kemarin dulu, pergi kok ke Yaman. Anda simpulkan, siapa orang Yaman itu? Apakah cuma satu orang, dua orang, atau tiga orang? Atau hanya satu klan, dua klan, tiga klan? Atau memang mereka itu berbagi peran? Anda simpulkan sendiri. Kita lanjut. Iya, berarti Prabowo ini ngomong Yaman itu sebenarnya lebih ke situ ya. kayaknya. Dan kelompoknya maksudnya ya. Iya, soalnya nyusupnya dengan nada-nada yang persuasi. Yaman kan nunu gitu. Jadi nyekoi mahasiswa oh iya. Yo nggak realistis loh. Iya sih. Semen ditangkap digoreng mana ya? Ya, Tapi kan nggak efektif juga Gus. Dialog di kampus-kampus gitu. Atau sama juga isinya juga mahasiswanya seperti itu. ya dia kan memanfaatkan anak-anak yang berani ngomong aja. Iya maksud. Jadi tidak mungkin Budiman Sujatmiko dengan Nusron ini dan Wamen itu mendatangi kampus itu juga tidak dengan serta-merta ujuk-ujuk sidak ke kampus dengan apa akun YouTube juga ya, itu Total Politik kalau nggak salah, itu juga tidak ujuk-ujuk juga, itu semua sudah ada prepare-nya gitu loh. Dan dimaksud sahabat saya dia itu siapa kan? Tadi ngomong dia itu kan memanfaatin orang yang bisa ngomong. Dia itu ya yang datang ke kampus itu. Undang tuh orang-orang siapa yang berani ngomong vokal gitu loh. Itu maksudnya. Dia itu ya termasuk Budiman Sujatmiko, termasuk Nusron, termasuk Wamena itu. Panggil orang yang berani vokal ngomong. Gitu maksudnya. Efektivitas dialektika yang mewakili pemerintah dengan. Dan ada tambahan lagi. Dari sini kan faktanya kita lihat seperti itu. Dari dialektika demokrasi menjadi anarkis kan, menjadi liar kan, teriak-teriak seperti pasar kan, seperti menghakimi pencopet kan di jalan raya kan, seperti ketika kita di jalan raya disenggol dikit kita marah, akhirnya saling adu mulut sampai berantem kan. Ya artinya apa? Budiman Sujatmiko, Nusron dan Wamennya itu ingin menunjukkan ini loh, sebetulnya kualitas mahasiswa hari ini seperti ini. Yang kena sebetulnya bukan mahasiswa itu, karena mereka cuma bocil-bocil loh, gak dong loh. Dia itu tahu urusan begini kan, seperti yang kita lihat di media itu yang memposting, yang menyebar di mana-mana. Total Politik itu kan, mahasiswa kan klaim bahwa saya hanya melihat pada waktu pemutaran Pesta Babi, film Pesta Babi kan, yang menunjuk-nunjuk Nusron itu kan. Dan mahasiswa bocil-bocil ini kan belum tentu ke Papua kan, ngelihat secara langsung. Ngelihat lokasinya mana yang memang itu benar-benar digusur, yang orang Papua sana akhirnya dirugikan kan. Dia hanya melihat film, yang film itu juga film rekayasa kan.
Nah, dari situ kok itu dijadikan bukti yang kuat untuk berargumentasi, dan argumentasinya kan seperti itu. Tapi ya nggak apa, sekali lagi ya, maaf ya, kita tampung karena ya mereka tidak punya media secara emosional, mencurahkan secara fisik. Kemudian eksistensinya kan mereka juga nggak puas hanya di sosial media kan, dia harus eksis di alam nyata. Nah, itulah sebagai panggung ekspresi saja sebetulnya, bukan menjadi titik akhir gitu, menjadi puncak dari proses para bocil-bocil yang sedang kuliah di UGM ini sampai nggak tahu tuh berapa semester dia kuliah itu. Nah, mungkin ini sebagai proses, belum puncaknya, tapi nggak tahu kalau memang kapasitas para mahasiswa hari ini seperti itu, ya kita nggak tahu juga sih. Kita lanjut. Mahasiswa pun di UGM begitu kejadian. Itu seharusnya mau nih gimana? Usulannya jelas lah. Ya, demo ditangdangi langsung kesimpulannya di jihad ini semaunya gimana nih? Iya, pentolannya yang sih ya mentai memang. Ya mentai. Ya kan buntu kan kalau gini. Mau gimana coba? Diterima aspirasinya, iya oke. Terus sekarang diajak dialog apa? Ya malah Kalau Prabowo kan bicara sampai sampai lagi ya. Kan nanti semakin terang benderang. Nah, maksudnya Prabowo Subianto yang di awal saya bicara, ya diikutin terus apa maunya mahasiswa. Demo silahkan. Mau ngomong apa saja tentang pemerintahan silahkan. Dikasih seluas-luasnya, ruang yang selebar-lebarnya. Teriak sekenceng-kencengnya, ngomong sebejat-bejatnya lah, terserah. Kemudian tidak puas, diajak dialog. Silakan saja caci maki habis-habisan. Wis toh. Nah, dari akumulasi mahasiswa BEM UI, mahasiswa UGM, dan mahasiswa lainnya yang demo sampai terjadi dialektika seperti itu, memang tidak ada yang mensedo. Artinya dari sisi pemerintah ini mengalir begitu saja, ya enggak lah. Prabowo enggak sebodoh itulah. Sekali lagi saya tidak dalam rangka sebagai penjilat, sebagai buzzer, sebagai apalah istilahnya itu. Enggak. Saya tetap objektif. Karena semua ini di setiap pemerintahan emang dikira nggak ada intelijen yang bekerja. Tidak ada namanya operasi intelijen. Nggak ada. Ada lah, terus intelijen itu buat apa kalau nggak suruh bekerja? Dan ini yang menarik adalah, kemarin ada salah satu akun, kayaknya jarang muncul di sosial media, tapi dari pernyataan akun ini yang mengaku pernah menjadi bagian dari kabinet, entah siapa ya, saya nggak tahu, apakah Prabowo, apakah Jokowi. Dia pernah bekerja sebagai staf sus ini. Dia mengakui, kan dia masih muda juga, mungkin juga masih S2 kalau nggak salah. Dia mengakui ternyata apa yang dipikirannya, idealisme sebagai seorang yang kritis, seorang akademisi, itu ide-idenya atau pola berpikir yang kritis itu ternyata mentok ketika dia masuk, terjun langsung di birokrasi yang isinya memang banyak kepentingan, banyak partai, banyak ormas, banyak, ada pedagangnya, ada maklarnya, ada calonnya. Semua kepentingan-kepentingan yang itu harus ditampung oleh satu, namanya siapa?
presiden. Lah kalau presidennya hari ini pelongo-pelongo ya mau wis bubar Indonesia. Menghadapi serangan dari luar, menghadapi penggerogotan dari dalam, wah, mung pelongo-pelongo nggak punya strategi yang ciami, jitu, mutar kita. Wis maut, ora karu-karuan. Lu serius loh, ini saya ngomong serius loh. Kita lanjut lagi. Siapa yang selama ini mengacaukan, membuat gaduh negara ini? Iya kan? Maksudnya gini loh, demo ya wis tak demo, ayo ya silahkan teriak tapi jangan anarkis. Ya wajar dong, TNI diturunkan untuk pengamanan, tapi diklaim wah ini menghadang, ini membungkam, ada apa TNI, wah macam-macam kan framingnya. Wes, bisa diturunkan tuh dijak apa Sujatmikan apa Budiman Sujatmiko termasuk siapa itu si PKB itu kan, Golkar sih, Wahid dulu. Di UGM, ya tetep aja. Nusron, oke, ngobrol, tetep aja. Malah ngegas, rusuh akhirnya, ya kan? Konbi, maksudnya arah, terus mau, ya memang arahnya ke itu sih, ke chaos itu sih. Supaya semua jadi kayak disuntai apa aftur ya, gleger karpe ngono ya. Jadi maunya bohir-bohir si bocil-bocil ini TOCS ya, Tio Arianto CS itu yang hanya sebagai wayang. Nah dalang-dalangnya ini menginginkan itu tadi, Indonesia chaos. Ibaratnya si Tio Ardianto CS ini sebagai apa pemantik minyak aftur gitu loh. Minyak yang untuk bahan bakar pesawat dulu kan cepat sekali itu kan, langsung meledak gitu, langsung terbakar kan cepat untuk membakar sesuatu kan. Pemantiknya nggak cukup apa lama kan, sekali kena percikan api dia langsung geleger, maunya begitu. Tapi begitulah, dalang-dalang ini juga nggak profesional. Kenapa? Bocil-bocil bocah wingi sore sih nyusu romboe jadikan wayang ini loh, dieksploitasi. Harusnya ini KPAI, KPAI kalau ada KPAI yang khusus KPAI yang masih bukan KPAI itu maksudnya anak-anak di bawah umur ya. Maksudnya masih PAUD itu loh, bukan. Kalau ada KPAI tapi dia lebih ke anak-anak yang masih diopeni wong tuane gitu loh, belum mentas sendiri itu. Wah ini pelanggaran ini. Wong isih do sekolah loh, isih do ngempeng boy ro bapake loh, dijadikan wayang untuk bikin chaos Indonesia ini. Ini kan dalangnya juga pekok juga sih. Aduh. Orang-orang tuwek yang sekarang mimpin Indonesia ini dijagluk karo bocil-bocil gitu wah, dan asu. Lanjut lagi. Aku canggih bang, tenang ya. Karena sengaja diarahkan kesannya itu kan kayak menyerang dia. Tapi sebetulnya yang menyerang itu tahu arahnya itu sebetulnya tidak ke Pak Prabowo. Nanti ujung-ujungnya ya DPR. Oh iya. Tapi kan berharap MBG dihentikan. Pelaku ya jadi Pak Prabowo, dihentikan. Diaudit secara menyeluruh semuanya. DPR, sing duwe piro, si A duwe piro, si B duwe piro. Ya ujung-ujungnya yang main kan itu aja. Iya, banyak kan anggota dewan. Nah, ini saya nggak lanjutin ya, karena agak bukan ke pinggir jurang, jegur ini. Saya juga nggak tahu nanti gimana nih kan nasib saya ini. Tapi intinya
nasib saya maksudnya kalau ini saya terusin ya, nggak saya edit ini, wah ini saya dikeroyok orang nih pas ini. Hanya orang-orang yang sekarang sudah dirugikan oleh kebijakan Prabowo Subianto, artinya orang-orang ini yang tergabung dalam aliansi oligarki, baik di birokrasi maupun di konglomerasi ini ngeroyok saya nanti ini, karena wah ini bahaya. Tapi intinya ini ada kabar bahwa Prabowo ini sudah menargetkan kalau nggak Juni ini sampai bulan Juli ya, ini ditargetkan pemain-pemain lama, artinya lama adalah orang-orang transisi dari Jokowi ke Prabowo. Kan kebanyakan orang Jokowi ini kan nyebrang kan ke kubu Prabowo kan. Saya nggak nyalain Jokowi loh, saya dukung Jokowi dulu, tapi ya dukungan politik kan begitu kan. Artinya politik itu tidak ada lawan, tidak ada kawan. Harus dipahami nih, ini bukan kebencian pribadi. Nanti dulu tuh, aduh, kadang-kadang memahami politik itu kok dendam-dendaman, nggak ada itu. Oke, jadi orang-orangnya Jokowi, sekian orang yang ikut di gerbong Jokowi ini kan ikut nyebrang ke transisi peralihan kekuasaan ke Prabowo. Nah, MBG prepare-nya itu kan di masa Jokowi. Sebelum dibuat undang-undang, sebelum dibuat payung hukum, sebelum disiapkan duitnya itu kan di masa Jokowi. Nah, tentu saja orang-orang yang terlibat pembahasan lewat DPR itu prepare dong, menyiapkan modal, menyiapkan macam-macam kan, agar itu bisa dikelola. Nah, Prabowo tahu. Makanya orang-orang yang terlibat di MBG sebagai yang dikatakan oleh mahasiswa, oligarki itu, oligarki MBG ini, Juni, Juli, paling lama Juli, disikat habis oleh Prabowo. Buktinya apa? Dadan disikat kan, karena korupsi. Wakilnya yang dari Polri itu disikat juga. Nah ini akan berentet nih, kena semua nanti. Kembali lagi, ya itulah strategi Prabowo untuk bagaimana kabinetnya ini yang isinya ruwet. Kalau Anda masih ingat pernyataan Jokowi, benang ruwet ini sekarang dikumpulkan oleh Prabowo, diremes dengan seremes-remesnya, kemudian dicor dengan lem. Jadi orang-orang yang kemarin ada di gerbong Jokowi yang ikut nyebrang masuk di gerbong Prabowo ini, ya itulah yang sebenarnya yang bikin ruwet gitu. Dari program-program Prabowo sekarang ini, MBG khususnya, saya hanya bicara MBG karena setahu saya cuma itu dan ada datanya itu kan. Nah, jadi Prabowo hari ini nggak cuman hajar para koruptor-koruptor yang bermain, entah itu bagian dari oligarki, entah itu di luar oligarki, tapi masih terafiliasi, juga menghajar orang-orang yang dulu ada di gerbong Jokowi yang ikut pindah, ikut hijrah, ikut transisi di gerbongnya Prabowo. Makanya sama Prabowo dibiarkan saja begitu. Yang menurut analisa publik, kok Prabowo ini aturannya kok mencela-mencela ya, begini, begitu, begini, begitu. Itu salah satu strategi Prabowo untuk apa? Untuk orang-orang yang memang dia rakus, dia maling, dia garong terhadap program MBG, biar muncul semua, biar ketahuan semua, terus disikat. Terakhir ditargetkan bulan Juli ini. Ini bukan omong-omong loh, lihat ya nanti. Serius ini. Nah, jadi dari pembahasan hari ini tentang MBG kenapa begitu, kemudian mahasiswa kenapa seperti itu, dan segala
yang ini menjadi kok gaduh terus itu sudah diskenario dan sudah disiapkan, dan itu tetap dikontrol oleh Prabowo Subianto yang nanti ujung-ujungnya disikat semua. Itulah sistem pembersihan massal, sistem penghangusan massal. Massal di sini adalah maling, garong, penjahat, setan, iblis yang bercokol dari rezim ke rezim. Makanya harus kita dukung. Sekali lagi, program Pak Prabowo Subianto ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.